Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, penyidik Kejaksaan Agung Kejagung telah mengantongi bukti berupa dokumen, surat hingga rekaman percakapan sejumlah pejabat terkait dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G. Mahfud mengatakan, penyidik Kejagung memiliki rekaman percakapan, termasuk dari unsur pejabat penting saat membagi-bagikan proyek tersebut. Rekaman pembicaraan terkait kasus dugaan korupsi tersebut, kata Mahfud MD sudah disadap oleh penyidik. Bukti rekaman percakapan antar pejabat itu diharapkan dapat digunakan untuk membongkar aliran dana dalam dugaan korupsi yang diduga merugikan negara hingga 8 triliun rupiah itu. Selain itu, menurut Mahfud MD, penyidik Kejagung juga sudah mengantongi bukti kuat terkait keterlibatan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus korupsi tersebut. Sesudah yakin betul bahwa ada dua alat bukti yang cukup, saya berpandangan bahwa itu sudah menjadi satu keharusan hukum untuk menjadikan Johnny sebagai tersangka, kata Mahfud MD, Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, dikutip dari kompas.id. Jika sudah yakin kemudian menunda, itu malah melanggar hukum, sehingga saya katakan penetapan tersangka itu adalah suatu keharusan hukum, ujarnya. Selain rekaman dan percakapan, dokumen lain yang sudah dikantongi diantaranya terkait keterlambatan penyelesaian, pembangunan proyek di bawah target, dan proyek yang sudah dibangun tidak sesuai spesifikasi awal. Mahfud menjelaskan, kasus berawal saat pemerintah membuat program pembangunan menara BTS 4G serta infrastruktur pendukung paket 1-5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kemenkominfo tahun 2020 sampai tahun 2024. Nilai total proyek 28 triliun rupiah. Setelah disetujui, pada tahun 2020, pemerintah menurunkan anggaran senilai 10,2 triliun rupiah. Waktu itu, dana diturunkan dengan catatan tahun 2021 sudah selesai. Ternyata, belum ada wujud proyeknya hingga akhir 2021, kata Mahfud. Saat itu, dana diturunkan dengan catatan tahun 2021 sudah selesai. Ternyata hingga akhir 2021, belum ada wujud proyeknya. Karena belum ada menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kemenkominfo tahun 2020 sampai tahun 2022, proyek itu diteliti kembali. Kemenkominfo saat itu meminta perpanjangan waktu penyelesaian sampai Maret tahun 2022. Seharusnya Desember tahun 2021 sudah selesai semua. Tapi, Maret tahun 2022 lapor baru 1.200 menara BTS terbangun dari target 4.200, ujarnya. Mahfud MD menyebut Kemenkominfo beralasan proyek terkendala karena pandemi COVID-19. Dari laporan 1.200 menara BTS yang sudah berhasil terbangun, pemerintah juga melakukan pengecekan melalui satelit. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa menara BTS yang terbangun jumlahnya hanya 985. Dari 985 itu, diambil sampel 8. Semuanya itu benda mati, tidak ada jaringan apa-apa. Karena itu, bisa saja 985 itu memang tidak benar semua. Sudah kurang, tidak benar pula, katanya. Hasil pemeriksaan internal itu kemudian diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Hasil audit BPKP menyebutkan bahwa dari total anggaran 10,2 triliun rupiah yang sudah keluar, diduga yang dikorupsi mencapai 8,2 triliun rupiah. Bukti bahwa uang sudah keluar, tetapi barang tidak ada itu sudah dengan sendirinya kasus korupsi. Menara yang dibangun juga ternyata benda mati yang tidak ada jaringannya, ungkap Mahfud.